bukan tidak mau bertemu, tidak dulu. Sampai dia mau nggak laki-laki ini masuk di dalam masjid mubahalah sama. Jangankan sekarang dia sudah melahirkan. Dari 2000, pokoknya selama ada orang itu tidak pernah saya cari tahu di Instagram, di Facebook, dimanapun. Pas kawin mereka, saya juga kan cuman minta 2 permintaan. Indah Durukia, terus Indah si laki-laki itu mau mubahalah nggak? Artinya mubahalah itu dalam kondisi di mana sudah begitu sulit untuk menjelaskan kebenaran dan begitu yakin bahwa kita ini ada pada kebenaran, barulah mubahalah itu bisa dilakukan. Jadi intinya adalah bermubahalah adalah berkumpul di satu tempat dari dua belah pihak dan menyatakan diri bahwa dia benar dan dia siap untuk diturunkan azab kalau dalam kondisi yang salah. Oleh karena itu mubahalah boleh dilakukan oleh orang yang merasa betul-betul yakin bahwa dia ada pada kebenaran. Jangan sesekali mengatakan mubahalah kalau seandainya tidak betul-betul yakin. Nabi Muhammad saja itu tunggu perintah dari Allah. Itu kan ayatnya jelas. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul. Katakanlah wahai Muhammad, ajak mereka untuk bermubahalah. Maka sehingga kalau kita sudah yakin kita dalam posisi benar bersama Allah, baru kita mengucapkan mubahalah tujuannya demi maslahat. Karena biasanya dalam bermubahalah itu akan langsung turun azab dari Allah. Bagi mereka yang salah, bagi mereka yang berdusta, berbohong, langsung akan diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan mubahalah. Jangan karena sedikit emosi bermubahalah. Karena konsekuensinya sangat berat dan azab yang diturunkan oleh Allah bukan istilahnya bukan ringan gitu ya, tapi sangat berat dan konsekuensinya sangat fatal. Konsekuensi azab yang akan turun itu tentunya tergantung dari niat dari para kedua belah pihak dan tergantung bagaimana ketetapan Allah atas sumpah yang dilakukan oleh mereka berdua. Biasanya turun azab itu langsung gitu ya. Seperti yang terjadi di beberapa kesempatan, ada orang yang mengatakan, wahai Muhammad, ini ajaran dari kamu atau dari Allah? Jangan-jangan dari kamu nih, bukan dari Allah. Kalau memang dari Allah, aku siap menerima azab. Itu ada dalam surat yang lain, dalam ayat sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Seorang meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini benar ajaran darimu, maka turunkan azab kepadaku. Maka saat itu juga, detik itu juga, langsung turun azab dari Allah yang membuat orang tersebut dalam seketika menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak usah disebut cucu tuh. Anak itu kan tidak berdosa. Ambil semua untuk keluarga itu. Ambil. Saya punya cucu 6 orang yang ada di Makassar. Seharusnya yang dilakukan adalah ada muhawalatul islah, ada upaya untuk perbaikan. Masih banyak cara-cara lain yang bisa dikerjakan, khususnya dari pihak anak atau si mantu ini hendaknya untuk mendatangi, mengucapkan permohonan maaf dan mulai memperbaiki hubungan dengan cara bersilaturahmi, ya, dengan cara terus bertemu, berkomunikasi, menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki hubungan antara anak dengan orang tua atau menantu dengan mertua. Bukan saya keras kepala, bukan saya terlalu kejam ini keriting. Terlalu kejam ini keriting memisahkan saya, mengadu domba saya dengan suami saya. Mobilnya ada di dalam jam 1 malam. Kenapa datang? Saya punya bukti, saya punya saksi. 2 hari itulah masuk ular di dalam rumah saya, serumah sakit. Saya terlalu sakit barangkali ya. Padahal itu saya selalu, ya Allah kenapa sampai sakit banget begini ya Allah. Itu barangkali saya bukan nabi, bukan
Saya manusia rendah, manusia yang banyak dosa. Indah sih selama proses hamil ini banyak perubahan sih, dia jadi lebih kalem, lebih bahagia karena mungkin dia juga banyak riset kan karena apa namanya apa yang dia rasakan tuh mungkin akan berpengaruh juga sama hasilnya. Jadi saya sih ngakuin gitu, dia berusaha banget positif. Saya mah mau dianggap buruk ya udah, mau dianggap baik ya udah gitu. Kesalahannya kita sekarang ini gitu, kita kurang berdamai dengan keadaan kita sebagai manusia sehingga kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk terlihat baik gitu. Saya pikir sih justru itu yang membuat orang gagal melihat kita sebagai manusia. Mungkin ya apa label-label yang dilekatkan sama orang, public figure. Saya sih menjadi manusia biasa aja gitu. Kalau saya sedih, kalau saya marah. Ada hal-hal yang membuat saya marah, ada hal yang membuat saya sedih, ada hal yang membuat saya baik-baik saja, bahagia gitu. Jadi untuk saya sih tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang saya sebaik apa atau saya seburuk apa gitu. Malah sekarang kan seperti itu ya, polarisasinya gitu kan. Orang terlalu berusaha sibuk untuk terlihat baik. Ada juga yang memamerkan keburukannya kayak, ini saya apa adanya gitu kan. Kayak saya apa adanya. Enggak, lu enggak apa adanya, lu jahat gitu.